Surah halaman 6 masuk ke halaman 7 di surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Lillahi ma fis samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Pertanyaan yang pertama, apakah maksud Allah menjadikan manusia mandul itu? Apakah agar orang yang dikarunia anak bersyukur dan yang tidak dikarunia anak supaya bersabar? Kemudian bagaimanakah untuk bisa menjadi manusia yang selalu dikehendaki oleh Allah dan sebagai hamba yang selalu berada di jalan Allah dan selalu berada dalam keridhoannya, Ustaz? Jadi untuk selalu menjadi manusia yang selalu diridhoi Allah, itu ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah. Dah, itu pasti diridhoi Allah. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan, kerjakan. Yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan, tinggalkan. Itu yang disebut orang yang bertakwa kan. Ya, orang yang bertakwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah lah. Orang yang bertakwa pasti diridhai oleh Allah. Maka orang yang bertakwa disiapkan oleh Allah tempatnya di surga. Ya, wa'iddat lil muttaqin, itu surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana supaya selalu diridhai Allah? Jadilah orang yang bertakwa, pasti diridhai Allah. Mengapa Allah menjadikan orang mandul? Itu rahasia Allah. Jangan mengapa. Ya, oleh karena itu kita diperintah oleh Allah. Orang mandul kan nggak suka kan? Masa nanti anak. Kadang-kala bingung, orang nanti anak ini kok dikira ora wedok tenan aku. Yang mandul itu mesti karo perempuan, kadang yang laki apa dikira aku ora jantan tenan gitu. Nah, maka tentu kamu gak suka, tapi Allah mengatakan asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang menjadikan kamu tidak suka? Kalau kamu orang yang beriman, dibalik tidak kamu sukai mungkin ada baiknya buat. Maka kita kalau memang dalam keadaan seperti itu tidak usah kita prasangka jelek pada Allah, tidak usah kita terlalu cemas. Di balik itu mungkin ada kebaikannya buat kita. Cari baiknya saja. Dan belum tentu orang yang diberi anak itu mesti lebih bahagia daripada yang tidak diberi anak. Ya, zaman sekarang banyak orang tua yang dipusingkan oleh anaknya. Ya enggak? Nah, kalau memikir begitu, alhamdulillah saya tidak punya anak gitu. Enggak ada orang nyebut, wah anak saya yang satu kena narkoba, yang satu komandan pang, yang satu apa lah. Anaknya 5 enggak pernah ketemu, tidur di rumah bawah, wah enggak pernah. Itu kan susah malah. Wah. Inggrisnya sebut wah sambatera karuan. Alhamdulillah saya kok enggak diberi anak sehingga saya tidak direkasake oleh anak. Hikmahnya diambil situ. Apalagi kita mendengar siaran Pro 3 kemarin tuh hari ayat sedunia kemarin. Sudah tahu? Banyak anak-anak yang sekarang kena penyakit AIDS. Ibunya juga ada. Malah sekarang ini kemarin itu yang dibuang anak bayi-bayi itu. Yang dibuang di tong sampah, di selokan itu lebih dari 250 berapa itu. Itu dari Jakarta aja Jabodetabek, ya, tambah Depok apa sekarang singkatannya itu? Jabodetabek itu ya. Itu coba itu. Duwe anak sing ora duwe anak ngarep-arep duwe anak. Sing duwe anak cemplung ke tong sampah coba. Nah,
Itu maka fenomena orang makin jauh dari tuntunan agama. Kamu punya anak apa tidak punya anak, mesti kamu dipusingkan. Ma'isyatan dongka itu pasti. Coba anak diambil 9 bulan, lahir cemplongnya tong sampah, lahir cemplongnya ngegotan, lahir ada tinggal kerdus, tinggal neng pasar, tinggal pergi. Apa dosanya macam itu? Itu kan tidak butuh anak lah itu. Lah sedang ibu-ibu yang mandul tadi butuh anak seperti itu, ora diwene-wene ya, ada baiknya. Percayalah pada Allah. Ya, bukan anak yang mengangkat orang tuanya menjadi apa? Orang yang dekat pada Allah. Yang mengangkat derajat orang tuanya kepada Allah itu adalah karena ketakwaannya. Kamu punya anak atau tidak punya anak? Inna akramakum indallahi atqakum. Nah mungkin orang lah nek aku ora anak nyambut gawe ngoyo-ngoyoar nggo apa tak keke sapa. Bingung ta? Tapi orang yang mengerti agama tidak bingung. Banyak saya bekerja, hasil saya banyak supaya jadi tabungan di akhirat nanti bagaimana? Nah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Allah telah menuntun anfiqu fi sabilillah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Dikeke anak urung karuan di jalan Allah nanti, apalagi anak zaman sekarang. Ya. Susah kan? Orang tuanya sekarang itu, kalau orang tuanya muslim, sholat baik, baru anaknya tidak sholat saja sudah susah kok. Padahal anak nekon sholat, ya, belum tentu mudah. Ya, anak dicekeli sarung, kayak sajadah, kayaknya konyang masjid. Ya, kalau dicekeli kertu, kira-kira njrantal sing nyang endi. Nah, itu kan. Maka itu udah. Didik anak zaman sekarang tidak gampang. Maka pemberian Allah itu apa? Ya, kalau memang belum diberi anak, sabarlah. Di balik itu ada kebaikannya. Kalau diberi anak oleh Allah juga syukur. Syukur itu dalam arti memelihara nikmat yang diberikan oleh Allah itu jangan sampai disia-siakan. Maka dididik anak menjadi anak yang soleh, yang solihah. Umur 7 tahun diajari sholat, umur 10 tahun belum mau sholat gebuk, gitu lah. Diarahkan untuk menjadi anak yang qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama, seperti doa kita. Kalau tidak ya jangan memperhatikan anaknya sholat sudah umur 20 tahun. Ya. Nanti kan salat no, Pak salat ya ora wareg kok gitu. Aku salat donga barang donga njaluk gawean sayane cek nganggur kok Pak. Ya susah. Kanca-kanca kae ora tau salat malah do entuk gawean. Nah, jadi seolah-olah salat iki nggo golek gawean, nggo golek duit, ya ta? Lah nek salati marai sugih ora enek wong ora salat, mesti salat kabeh.